Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari berkat-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk dapat menghidupinya dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 14 ayat 7-9. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dasar firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Dan tema kita adalah jangan gila hormat. Ya, jangan kita gila hormat. Nah, saudara, pernahkah dalam hidup saudara ya Anda diundang, kemudian ketika Anda datang ke pesta atau dalam pertemuan ya yang ada, Anda langsung duduk di depan. Dan kemudian orang atau panitia yang memiliki kewenangan pesta itu, dia datang dan menyuruh saudara untuk ya pindah ke belakang begitu ya. Dia berkata ini bukan tempat Bapak Ibu gitu ya, dan mohon pindah ke belakang. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Pasti malunya bukan main ya, apalagi kalau sudah ada tamu gitu ya. Nah, itulah yang Yesus sampaikan kepada para tamu yang berusaha dengan giat, dengan gigi mau duduk di depan. Dan Yesus berkata bahwa kamu jangan berlaku seperti itu. Karena kalau tuan pesta menyuruh kamu ya pindah tempat duduk ke belakang, bukankah itu akan mempermalukan engkau begitu. Nah, ini sebenarnya satu gambaran bahwa Yesus sesungguhnya tidak hanya concern dengan masalah ya melayani orang sakit, ya melayani orang yang susah, tapi juga Yesus bukan hanya concern persoalan dia memberitakan Injil, tetapi persoalan juga atau concernnya tentang hal moral atau etika. Betapa Yesus sangat sungguh-sungguh melihat karakter dan spiritualitas setiap orang. Dan inilah yang dia nilai. Para tamu berusaha untuk mencari kehormatan. Nah, itu yang Yesus mau sampaikan, bahwa apa? Dunia ini dengan segala apapun, manusia ingin supaya dihormati. Manusia ingin supaya dinilai, dilihat. Bahkan kehormatan itu menjadi sebuah publikasi, sebuah komersil, sehingga orang menghargai orang dari gelarnya, dari statusnya, dari kedudukannya. Tetapi Yesus justru mau mengajarkan supaya kalau ada undangan, kalau ada apapun, ya duduklah yang di belakang. Nanti kalau tuan pesta pun melihat engkau, dia akan datang dan dia akan menyuruh engkau dan berkata, sahabat, mari silakan duduk di depan. Dan bukankah itu yang membuat engkau terhormat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu ya ajaran yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita yang Yesus sampaikan. Bahwa dalam hidup kita di tengah dunia ini, di tengah sesama, di tengah masyarakat, dalam segala hal, mari kita sungguh hidup dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati, kita harus sadari bahwa pertama, bahwa kehidupan kita yang adalah penghormatan, penghargaan, segala nilai-nilai mulia itu sungguh ada di dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi mencari kehormatan di luar Kristus. Kenapa? Karena dialah yang lebih mulia dari segala-galanya. Karena itulah sebabnya kita melakukan bukan karena untuk dihormati dan cari hormat, tapi sesungguhnya kita sadar kita sudah mulia dan terhormat. Karena itu kalau ada hal-hal seperti itu, jangan menjadi fokus, jangan menjadi tujuan kita. Tapi kita sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mereka pun dihormati. Itulah sikap kerendahan hati. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan, dia menaklukkan diri untuk taat kepada Bapaknya. Dan itu juga yang dia rindukan ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka bicara tentang kehormatan, itu sungguh kita miliki hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang Paulus sampaikan dalam Filipi 3 ayat 7-8. Dia berkata, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, kenapa? Karena
pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. Bahkan yang dahulu itu dia menganggapnya sampah. Nah saudara, itu artinya bahwa apa? Sekarang ketika di dalam Kristus, hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus. Artinya apa? Kalaupun dalam hidup, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, bersama dengan siapapun, dia sungguh menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama, cirinya adalah dia akan mengangkat dan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang rendah hati. Artinya bukan kita yang di situ, tetapi orang lain yang di situ. Dan Yesus meneladani itu. Dia yang Allah, yang dan mulia, dia datang ke dalam dunia supaya dia menjadi hamba, agar supaya kita semua diselamatkan. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah membesar-besarkan kebaikan dan jasanya. Ya, dia tidak mengungkit-ungkit, dia tidak menghitung-hitung. Wah ini karena saya, wah ini kalau tidak ada saya bagaimana? Bukan itu. Orang yang rendah hati dia akan sadar bahwa semua ini karena Tuhan. Dan kalaupun dia bisa melakukan bukan karena dia, tapi karena Tuhanlah yang boleh mempercayakan dan memberikan kesempatan untuk dia bisa melakukan itu. Itulah orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang berani jujur, bertanggung jawab, dan mengakui kesalahannya, ya, dengan tulus dan murni. Ketika ada masalah, ketika ada kesalahan pelanggaran, dia tidak melempar kepada orang lain, dia tidak mencari kambing hitam, tetapi dia jujur dan tulus, murni dia mengakui bahwa akulah yang melakukannya. Itulah orang-orang yang rendah hati. Dan yang keempat, orang yang rendah hati adalah orang yang respek dan hormat kepada sesamanya. Apakah dia orang susah, apakah dia orang yang berlatar belakang yang mungkin tidak sependidikan dengan dia, status sosialnya rendah, tapi sesama manusia dia tidak pernah akan hina apapun dia. Dan yang kedua, orang yang sungguh-sungguh respek dan hormat, tidak hanya kepada sesama, tetapi sesama yang dimaksud di sini juga itulah orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, orang-orang tua, dia akan hormati apapun dia. Mungkin ya ketika dia menyampaikan cerita itu aja diulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Mari kita hargai, kita hormati. Karena itulah bagian kita untuk terus membuat dia senang, membuat dia bangga dengan ceritanya. Dan hal yang sama dengan itu, menghormati juga orang-orang yang senior. Orang adalah tokoh-tokoh, orang-orang yang sungguh-sungguh melayani kita, apapun. Dia membimbing kita, siapapun itu, apakah itu guru, apakah itu pendeta, apakah itu orang-orang yang sungguh menjadi panutan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Maka jangan merebut posisi, karena posisi itu sudah ada di dalam Kristus, dan Anda sudah terhormat, Anda sudah mulia. Karena itu kita bangga. Mari kita buktikan seorang yang terhormat itu bukan karena posisi dan tempat, bukan karena segala fasilitas, tetapi itu sesungguhnya ada di dalam Kristus. Maka orang pernah berkata, kalau dia itu emas, kalau dia itu mutiara, mau ditempatkan di lumpur, mau dibuang ke parit atau ke selokan, ke tempat yang susah, dia pasti tetap emas, dia tetap mutiara. Dan itulah bagian dalam hidup kita. Yesus menjadi teladan. Dia datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang yang hina, tapi tidak membuat dia hina, kan? Dia tetap mulia. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita di dalam Kristus, maka bukan posisi menjadi buat kita terhormat, tetapi ketika di dalam Dia, maka kita terhormat kalau kita melakukan firman Tuhan. Sekalipun kita hina, sekalipun kita harus rendah, tapi untuk Dia, demi Dia, untuk kemuliaannya, maka itulah kehormatan yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita dan memetraikan firman-Nya dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang merenungkannya. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat hidupi. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sebagaimana Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan kerendahan hati itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih, selamat menjalani hari ini. Jadilah pribadi yang rendah hati, dan kiranya Tuhan yang ditinggikan dan engkau dimuliakan dengan engkau hidup dalam rendah hati. Tuhan memberkati. Shalom.